semakin keluar asapnya. Baru. Allah Akbar. Banyak hal bisa terjadi dalam dunia gaib. Hal yang tidak masuk akal di antara logika kita yang terbatas. Seperti logika hipnotis, berdiri di atas air, bahkan berinteraksi langsung dengan benda gaib. Saya Indah Nanta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Teman-teman majelis zikir membakar bungkus rokok disirami air keras. Dan keluarlah asap yang baunya sangat menyengat. Di samping saya sudah ada satu santri yang ingin melewati rintangan dengan mata tertutup. Rintangan terdiri dari 33 buah bambu, ukurannya 20 cm. Setelah melewati bambu, dia dipukul dengan obor. Banyak santri kehilangan kontrol berusaha menyerang Pak Ustadz. Pak Ustadz mengalami cakaran di tangan, perut, dan leher ulah makhluk gaib. Iya. Coba fokus aja ke sana. Saya bersama Pak Ustadz ke pinggir danau melihat makhluk gaib. Walaupun tidak melihat, tapi saya bisa merasakan hawa yang berbeda. Setelah ditransfer energi, tangan saya pun merasakan hangat dan bergetar saat diarahkan ke danau. Kali ini saya ingin ditransfer ilmu, mudah-mudahan kebal dengan air keras. Doain ya, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Amin ya Allah. Sorry. Ya Allah Pak Ustadz, jangan gini dulu apa? Allahu Akbar. Ya. Tangan saya disiram air keras, alhamdulillah tidak terluka sama sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, begini, tepat di sini. Boleh masuk kan? Iya. Kelihatan nggak? Iya. Berapa kali Pak Ustadz? Tekan aja. Tekan. Allahu Akbar. Ternyata tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Dan yang terasa agak-agak perih, seperti kayak cuci tangan aja. Cuma hebatnya, nih lihat nih pemirsa, keluar asap kan? Nah, asap lagi. Ya nih pemirsa, semakin diusap semakin keluar asapnya. Ya kan? Tidak ada rasa perih sama sekali. Gak ada.
Tidak hanya itu saja, saya pun mencoba menjatuhkan orang yang mengambil tas saya. Tanpa saya duga, orang itu jatuh. Benar-benar di luar logika, tapi itulah kenyataannya. Lalu santri-santri Pak Ustadz mencobanya terlebih dahulu. Satu santri memegang tas saat santri yang lain mengambil tasnya, santri itu pun terpental. Biasanya buat perempuan itu kan suka ada yang hipnotis terbalik ini. Iya. Nah, gimana hipnotis itu bisa berbalik ke orang hipnotis, jadi orang yang hipnotis itu nggak bisa gerak. Atau sebaliknya dia mental gitu. Orang di belakang saya berniat tidak baik, dan saat saya membaca ayat suci Al-Quran, dia terjatuh. Bermanfaat melindungi diri dari orang yang berniat jahat. Kalau ditanya apa itu genderuwo, kolong wewe, apalah namanya itu. Siapa setan ini? Setan yang namanya genderuwo yang ditakutin orang itu setan nganggur. Jadi walhan dia goda orang, seorang ulama, kemudian ulama ini mati dalam keadaan suci, husnul khatimah, makanya dia dihukum, si walhan ini dihukum oleh iblis. Keunikan lainnya di majelis zikir ini, selain melakukan zikir bersama, adalah ceramah dilakukan sang ustadz hanya berisikan tablis iblis dan anak cucunya dalam menggoda manusia. Seperti apa gangguan yang dilakukan para makhluk gaib ini? Mari kita saksikan kegiatan rutin majelis ini. Dimulai dengan berzikir, lalu Pak Ustadz ceramah dan berdoa bersama. Ya, ketutup. Saya turun ke sungai, melihat secara dekat Pak Ustadz berdiri di atas air dengan cara memegangi ujungnya sajadah bersama dua santri lainnya. Saat kami turun dan berzikir, tiba-tiba air di bawah sajadah bergejolak. Dan saat Pak Ustadz mencoba berdiri di atas air dengan berzikir, tubuhnya terpelanting. Pak Ustadz tergeletak di air, tubuhnya lemas dan dia sesak nafas. Tangan Pak Ustadz bergerak-gerak. Ada suatu benda di tangan Pak Ustadz seperti keris. Kami meninggalkan sungai untuk melihat apa yang dialami Pak Ustadz. Jadi tadi Pak Ustadz Surya mencoba berjalan di atas air dengan dialasi sajadah, tapi ternyata berhasil. Beberapa detik berhasil, dia bisa berdiri di atas sajadah itu, di atas air. Tapi ternyata Pak Ustadz terlempar dan aku kasihan, aku nggak tega gitu, nggak tega ngeliat Pak Ustadz yang terlempar gitu. Tapi alhamdulillah
Pak Ustadz bilang nggak terjadi apa-apa gitu, nggak terluka sama sekali. Ya mudah-mudahan bisa lagi ya nanti. Ini salah satu talbisnya iblis untuk mengecoh supaya kita percaya ini nggak usah dipercaya. Iya. Kita nggak usah percaya terhadap seperti ini. Itu bentuknya apa tuh Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebentar. Pak Ustadz mencoba lagi untuk berdiri di atas air yang dialasi sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba api melayang di belakang kameramen. Ada api dari sana. Munculnya api 2 kali dan yang terakhir lebih besar. Begitu saya lihat dan berteriak, api itu hilang dan Pak Ustadz jatuh ke dasar sumur. Ada api dari sana. Nggak bisa. Serang terus. Biar. Tinggal. Jadi tadi Pak Ustadz mencoba lagi untuk berdiri di atas sajadah di atas air. Alhamdulillah sukses. Tapi ternyata saat Pak Ustadz melakukan atraksi berdiri di atas air itu, dari sudut sana terlempar api yang menyala besar. Kita udah mau mencoba untuk menyerang kita, merayu dengan apapun tidak kena. Nah, benda ini mungkin dia kan agak lari-lari sehingga saya berusaha untuk mengangkat. Yang aku tahu ini rasanya awalnya itu pas di air itu kayak ada yang hantam, itu keras banget. Iya.
Pak Ustadz sudah mencoba, alhamdulillahnya ombak setinggi 3 meter sudah menari-nari ya, udah mencoba menyamperin kita. Pak Ustadz membuat ombaknya tinggi, kemudian menenangkannya lagi. Saya mencoba melewati rintangan yang dibuat Pak Ustadz berupa bambu. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, lalu dipukulkan dengan api. Pak Ustadz dan santri-santrinya berzikir di sungai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Saat Pak Ustadz lagi berinteraksi dengan makhluk gaib, dia diserang hingga kehabisan nafas dan menghirup oksigen. Menganggap hal ini talbis supaya kita percaya bahwa setan itu bisa menyakiti, melukai, Tapi ternyata enggak. Gus. Lalu kami beranjak dari sungai dan bergegas untuk pergi. Di dadanya merah seperti dicakar. Jadi tadi saat teman-teman majelis berzikir di sungai tersebut, ternyata penunggu sungai itu tidak menyukai kalau teman-teman berzikir di situ. Akhirnya penunggu sungai itu menyerang Pak Ustadz, dan Pak Ustadz terluka di badannya, itu ada memar warna merah, dan itu menyebabkan rasa sakit yang amat sangat hingga Pak Ustadz tidak bisa jalan, akhirnya sampai dipapah.